Yang penting juga. Ya. Tadi kita bicara media tanam sudah ya. Ya. Kemudian Pemupukan sudah. Pak Ade, kita kan sudah diskusi ya terkait media tanam yang digunakan di rooftop. Kalau yang dari hama binatang ini seperti tungau, terus kutu teri. Lebih kotor itu kita pertahankan menjadi tersier lanjutan untuk buah berikutnya. Oke. Kalah baru kita selebrate, kita proses. Siap. Oke, gini Pak De, kan memang kalau dari cerita semuanya gitu kan, teman-teman pengangguran yang senior juga, kenapa sih harus ada foundation pruning lagi? Kan seharusnya kan ini bisa langsung dibuahkan lagi karena sudah ada batnya ini, ya kita lanjutkan lagi lah. Setelah masa vegetatif, nggak usah nunggu vegetatif generatif, kita nggak usah nunggu vegetatif lagi, kita langsung generatif lagi, langsung kita buahkan karena ada batnya lagi di sini. Bisa nggak seperti itu Pak De? Kalau itu ya, Tanpa foundation pruning ya? kalau tanpa foundation pruning ya mungkin bagi sahabat pengangguran yang pernah mencoba ya silakan aja. Tapi gini, karena anggur itu apa ya, pecahnya matun pembuahan itu kan beda-beda. Ada yang struktur, ada yang medium, ada yang long. Nah, seperti di tran ini kemarin waktu pembuahan, waktu masa vegetatif pembuahan ya, generatif pembuahan itu saya pangkas di 78 karena tran memang maunya di medium. Ini kan di 78 di mataku 78 kan sudah tumbuh. Iya. Tumbuh Tersier pembuahan ini ya? Pembuahannya. Batang pembuahan lah. Nah, sekarang yang di pertanyaan, tran ini berbuahnya di matun 78. Kalau ini saya lanjutkan lagi, saya sehatkan berusaha generatif lagi. Terus saya mau motongnya matapra di mana? Oke. Kan ini sudah 78 kan sudah tumbuh, ini sudah berbuah. Iya. Kan aku di sini atau gimana? Karena intinya gini deh. Lebih bagusnya sih. Ya, memang kita perlu waktu yang lebih. Ya betul. Untuk menumbuhkan lagi tersier yang baru lagi Pak De. Karena gini juga yang lebih penting lagi karena ini edukasi. Edukasi itu kan apa ya? Ya kita bikin begini kemudian berhasil jadi contoh yang lain. Iya betul. Ada dua pilihan pada saat untuk membuahkan anggur kita yang kedua dan selanjutnya ya. Dan gini, saya atau kita yang ingin membuahkan lagi dari tunas air, ini kan tunas air semua masih. Oh iya betul. Ini ada bat, ini masih ada batnya ya teman-teman semua ya, kalau lihat ya. Tersiernya kan dari tunas air tuh semua. Kalau ingin membuahkan lagi dari tunas air, itu tetap ini kita pakai, hanya nanti kita pakai sisakan dua batu. Yang tumbuh nanti kan tunas air lagi. Iya. Nah, nanti setelah dewasa, bla bla bla, baru kita panas lagi di 8 lagi tren. Tapi kalau pilihannya kita ganti selera, kita mau berubah pohon kita yang dari tunas air kita jadikan tunas Bat. kita ingin tumbuhkan dari tunas plat tersier. Iya. Ya kita belum habis. Kan di nol kan jadi tunas air nol. Iya betul. Pangkas nol semua. Akhirnya tumbuhlah bat-bat dari sekundernya. Iya. Ini kan masih utuh nih. Iya masih utuh. Ya dengan cara apa ya bisa kita dormek, kita harap di depannya. Oke. Itu Siap, yang siap. mungkin edukasi kita gitu. Ya. Oke, berarti kalau bisa saya tarik kesimpulan Pak De ya, foundation pruning itu untuk membentuk Maju dari tajuk baru supaya pohon ini bisa dikendalikan pertumbuhannya Pak De ya. tahun. Jadi enggak kemana-mana, dia tetap di seputaran sini aja karena kini kan tambul lampot juga. Jadi memang perlu sekali untuk foundation pruning ini. Nah ini saya tambahan ya, mohon maaf saya potong. Berbeda ya, makanya kita tinggal gini supaya nanti bahasa saya tadi tidak bias ya. Iya. Kontra, nanti kan ditonton YouTube ya. Saya aplikasi ilmu seperti itu karena saya di rooftop pengangguran ini itu menggunakan metode pruning.
pangkas. Saya tidak menggunakan potes pucuk. Oke, potes pucuk ya. Kalau potes pucuk bisa yang sama yang diterapkan tadi. Maksudnya kita itu kan tidak perlu potes pucuk, kan tidak perlu condition pruning. Iya betul. Tidak perlu membutuhkan tersier baru untuk generatif. Iya benar. Ini sudah tinggal kita excel break, kita sehatkan lagi. Kita sudutkan lagi, kita excel break, tunas airnya dan sebagainya ya. Baru kita generatif, Iya. buan, baru kita potes pucuknya lagi, tunggu lagi. Oke, dapat poin lagi ya teman-teman semua. Potes pucuk dan condition pruning. Kalau kondisi lingkungan otomatis kan pakai. Iya. Pasti kita terapkan di boot yang potensial mengeluarkan Wah. karena gini Om, banyak juga loh, tidak sedikit, banyak juga sahabat pengomong kita salah tempat pruning, akhirnya zong Iya betul. gitu kan. Iya. Seperti Tran atau varian yang lainnya mintanya medium, kita pangkas di short, Iya betul betul. otomatis kan zong. Atau yang minta di di long juga. Gilong Ada juga seperti di Jamat termasuk long. dan banana sepertinya. Ya, Banana itu itu. kan 10-20. Iya betul. Baru kita pangkas di bawah itu, di bawah misalnya 5 atau 6, otomatis kan zong. Gitu loh. Nah, terus bagaimana kita memperlakukan pembuat selanjutnya kalau sudah begitu? Otomatis kan Harus nunggu tersier baru lagi. tunggu tersier lagi lebih dari 15 lagi kan. Betul. Tujuannya itu. Oke, siap. Mantap Pak. Jadi ini tinggal menunggu ini ya, di pruning lagi ya. Berarti memang waktunya itu nggak bisa cepat ya Pak ya. Buah kita buahkan lagi, habis buah panen itu. Ya itu sih. Kalau mau pakai SOP yang memang sebenarnya SOP Ya. memang anggur kan seperti itu. Ya. Kita jangan kita bicara juga di negara asalnya Iya. Jepang, Korea. Setahun sekali ya. Itu pohon anggurnya kan tidak pernah panjang. Ya. Habis panen pangkas lagi di bawah, ya kan? Habis panen pangkas. Jadi kan tersiernya yang selalu berubah-ubah. Pohon anggur itu kan tersier. Ya, kalau primer sekunder ya Tetap. area segitu ya segitu aja. Tapi kalau tersier pembuangan selalu panjang pendek gitu. Nah, kenapa di luar negeri yang lebih paham soal anggur mereka lebih suka menggunakan condition pruning ulang, Ya. tidak generatif lanjutan. Iya betul. Kan gini, tujuannya juga gini, kalau kita pangkas pendek lagi pembentukan tekstur ulang, kan dia pasti perlu ada pertumbuhan baru. Itu memperbesar juga batang primer. Oke, betul. Batang sekundernya lebih besar lagi. Iya, Udah iya. pasti kan, secara alami pasti gitu. Tapi kalau ini dibiarkan lagi, ya itu kan nutrisi sama Iya, pohon iya. kan pasti dilarikan ke tersier. Iya. Yang ini tetap akhirnya tetap. Nggak ada masa istirahatnya Pak ya. Produksi terus Ya, dia. namanya orang Bismillah itu kan jadi istirahatkan dulu. Ini kita lihat ya, sahabat-sahabat, ini bulat-bulat ya teman-teman. Sekundernya ini tandanya nutrisi menumpuk di sini Pak ya. Memang Ya, bagus sih. ya setelah berbuah ya wajar lah. Ya, Nanti setelah generatif lagi, vegetatif lagi baru bisa. segemuk lagi. Itu sih. Oke. Kalau ala pendapat saya pribadi, Siap. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat ya buat kita semua nanti. Oke, ini kan sudah ini Pak De, sudah kita dijelaskan ya Pak De, masalah setelah ini mau diapakan. Nah, ini saya lihat ini ada seperti ini nih Pak De, ini sepertinya untuk penyiraman Pak De ya. ya Ini apakah ini alat bantu di rooftop ini untuk penyiraman, karena memang untuk AB Mic ini kan diinfokan di awal tadi memang penyiraman dilakukan setiap hari Pak De ya. Sakit juga kita kalau setiap hari menuang 1 liter ke sini ya kan. Nah, ini gini, kenapa kita akhirnya memasang penyiraman otomatis ini ya? Karena kan itu tadi sampai bilang tadi, memang penyiraman kita kan tiap hari. Sementara kita juga orang-orang sibuk. Iya betul. Kalau lalai 1 hari aja pohon kita kalau udah 4 hari kali Iya betul. udah layu banyak, tidak sedikit yang gosong
bukan gosong penyakit ya, Iya. gosong matahari, kering-kering pinggirnya itu karena Iya, betul. video karang itu. Ya, makanya akhirnya kita pasang seperti ini untuk menanggulangi seperti ini. Siap. Walaupun kita daripada sibuk keluar kota bikin konten dan lain sebagainya, sudah ada yang nyiram sendiri secara otomatis. Oke, siap. Berarti memang ini disetting oleh rooftop untuk dilakukan penyemprotan setiap hari, pagi atau sore, Pak Di? Ya, ini timernya bisa pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore. Di menitnya aja kita atur, sekian menit cukup. Jadi intinya memang satu ini mintanya 1 liter. Oh. Pokoknya kita setting 1 liter, Pak Di ya. Itu cuma kita atur pengeluarannya setiap timer sekian menit, nanti dilanjut lagi berikutnya. Yang penting volumenya itu tadi 1 liter. Oke, sahabat, kita lihat ya. Memang zaman sekarang ini sudah maju, Pak Di ya. Tidak sama seperti zaman dulu yang tidak ada seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pasang, bisa ini jadi recommended ya, teman-teman. Kalau misalnya tidak ada waktu buat menyiram, bisa kita pasangin ini juga. Untuk cara pemasangannya mungkin sudah Pak Ade ini sudah buat juga ya, Pak Ade ya, videonya ya. Bisa nanti dilihat ya di rooftop pengangguran bagaimana sih cara pasang ini. Dan gini saya tambahin tips ya. Iya, Pak. Ini kan ya skala termasuk skala menengah ke atas mewah ya. Tapi bagi kita yang tidak mungkin bisa membuat seperti itu, sementara kita suka keluar kota bekerja, bisa pulang besoknya atau apa gitu kan, bisa aja kita bikin dari botol minuman bekas. Oh, tipe tetes berarti Pak Ade ya. Sistem infus misalkan, Ya, betul. misalkan gini, aku belum punya alat ini, aku mau ke Samarinda, besok aku baru pulang. Nah. Sementara anggurku harus minum nih, harus basah gitu. Iya. Udah, itu aja dikasih bolong kecil, Iya, untuk betul. jarum. Ikat sini kan netes seperti terus tes. Nah, itu juga salah satu Betul. solusi bagi yang tidak. Yang belum ini ya, belum bisa untuk pasang ini ya. Terkait ini memang expensive teman-teman. Ya supaya nggak kepikiran Ya, keluar belum kota kepikiran. untuk minum nggak ya. Ya, Banyak bisa cara. sahabat, banyak cara ya. Tapi Yang lebih murah ya. juga tidak ada. kita yang tahu ya kemampuan kita sendiri Pak Ade ya terkait hal ini ya. Nah, itu dia. Mau ikut yang seperti ini ya monggo. Kalau mau yang sistem tetes atau pakai aqua yang lebih simple atau lebih ya bisa juga. Oke, Pak Ade, mantap ya untuk diskusi kita hari ini Pak Ade. Banyak sekali ilmu yang saya dapat ini dan mudah-mudahan ilmu ini juga bisa dipakai buat teman-teman penonton channel kita nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah kita bahas masalah metan sudah. Ya, metan sudah, pupuk sudah, insek ini dan hama dan ini sudah juga ya. kemudian perlakuan ini mau menggunakan pangkas wujud ya, itu Atau- kembali lagi ke selera ya. lagi, kita nggak bisa memaksakan masing-masing orang kan. Oke. Metodenya. Terus yang keempat penyiraman menggunakan alat bantu ya Pak Ade ya. Ini. Saya rasa sudah komplit ini Pak Ade untuk diskusi kali ini. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kan gini, sebetulnya kita tidak bermaksud menggurui, Ya, betul, hanya Pak Ade. sharing. Betul. Saya ulangi lagi, hanya sharing. Betul, Itu betul. aja. Saling berbagi aja. Setuju saya Pak Ade. Jadi kalau berpikiran positif, anggap aja ini sharing Pak Ade ya. Ya harapannya semuanya berpikir positif. Dan kebetulan kita satu hobi, sama-sama pencinta tanaman anggur itu aja. Kita dari warga lah. Iya, betul. Bisa kan? Betul. Sama-sama hobi mau apa lagi? Oke. Cuman ya itu nambah sedikit Pak Ade ya. Kalau dari saya pribadi tanaman anggur ini kenapa saya pilih menjadi tanaman yang saya sukai? Yang pertama adalah karena ada hasilnya Pak Ade. Ada yang kita makan, Dan lebih cepat berbuah. lebih cepat berbuah. 5 bulan tuh, kalau saya rasa bukan waktu yang lama loh untuk merasakan buah anggur. Iya. Tanaman sendiri, tangan kita sendiri. 5 Betul. bulan tuh nggak lama. Iya. Ya pohon-pohon yang tahunan tuh malah 2 tahun. Ya, betul. Kita bisa sabar menunggu pohon mangga itu berbuah. Tapi untuk pohon anggur kenapa tidak bisa sabar gitu Pak Ade? Dan penampilan juga lebih eksotis. Betul. Tidak makan tempat terlalu besar. Iya. Cukup tak bulan ini pajang di teras rumah yang kena matahari, selesai. Buat hiasan. Kalau ada buahnya, tetangga itu semuanya bakal melirik ya. Iyalah pasti. Icip-icip kalau bahasanya itu. Oke Pak De, saya coba mau keliling dulu Pak De ya. Terima kasih untuk waktunya dan sharingnya. Nanti mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita Pak De ya. Amin.
semakin banyak teman-teman yang menanam berhasil dari yang kita sampaikan ini, ya itulah kita juga cukup senang Pak ya. Apabila pengen konsultasi ya monggo teman-teman ke rooftop pengangguran, ketemu sama Pak De Pengangguran ini ya di daerah Balikpapan ya Pak De. Daerah mana ini Pak De? Sepinggan ya, daerah Sepinggan. Monggo. Tapi nanti bisa aja diskusi, tapi open aja Pak De ya kalau diskusi ya. Bisa. Oke, boleh Pak De. Terima kasih untuk waktunya. Nanti suatu saat bisa datang ke sini lagi ya. Kita berdiskusi yang mungkin yang tingkatnya bisa lebih ke atas lagi ya Pak De. Kalau ini kan masih yang dasar-dasar. Oke, boleh Pak De. Teknis yang lain belum masih banyak. Ya, masih banyak. Nanti kita Habisnya anggur tuh. bisa berkunjung ke sini lagi untuk yang lebih advance lagi teman-teman. Oke Pak De, terima kasih untuk waktunya. Kita ketemu lagi. Salam pengangguran Pak De ya. Oke sahabat semuanya, saya kira sudah cukup ya untuk kita menggali informasi dan menambah ilmu ke rooftop pengangguran, terutama ke Pak De Pengangguran ini ya. Kita lihat di sini ada buah ya yang sedang berbuah ini, menunggu panen. Mudah-mudahan kalau panen kru channel 3 Teras ini dipanggil ya untuk icip-icip lah bahasanya Bisa, gitu. terbuka untuk siapapun. Oke, kalau gitu sahabat, tetap tonton terus channel 3 Teras. Kita akan update untuk perkembangan dunia pengangguran ya, terutamanya Pak De ya. Agar semuanya masyarakat dan teman-teman bisa memiliki keinginan ya Pak De ya untuk menanam anggur juga di depan rumah. Karena yang pertama fungsinya sebagai bisa kita nikmati buahnya. Terus yang kedua sebagai hiasan. Hiasan di depan rumah. Dan yang eksotis. Ya, lebih eksotis Mewah. ya. Mewah kelihatannya. Tetangga biasanya juga senang kalau ngeliat. Ya intinya kita ikut menanam ya Pak De. Menghijaukan bumi kita ini. Itu intinya. Tapi melewati buah anggur. Oke gitu Pak De. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Pak De sebelum kita ini pamit pulang dulu nih karena sudah cukup lama ini kita di sini. Oke, untuk salam channel 3 Teras ya. Iya. Hanya saya sampaikan hanya ini aja deh untuk closing statement ya. Bagi yang belum menanam anggur, artinya mari kita menanam anggur. Skala tabulan pot pun tidak masalah. Walaupun satu pohon tidak masalah. Iya. Betul Pak De. Ya syukur-syukur kalau mampu punya biaya skala besar-besaran total pun juga lebih bagus kan. Iya, betul. Cuman gini, kebanyakan masyarakat kita masih berpikir menanam anggur itu sulit, susah hidup dan lain sebagainya. Pokoknya yang surem-surem lah, Iya. yang menakutkan lah. Padahal enggak. Yang penting kita tahu media tanamnya seperti apa, cara menanam bagaimana, perawatannya bagaimana, mudah. Iya, betul. Yang saya tambahkan ya, dari penanaman, hari pertama nanam ya, walaupun dari bibit setinggi 45 cm, waktu 5 bulan itu bukan waktu yang sangat panjang, bukan. Iya. 5 bulan itu waktu yang sangat singkat, sudah bisa memetik dan melihat buah anggur hasil tangan kita sendiri. Iya, betul Itu betul aja. Pak De. Intinya menanam anggur itu mudah, yang penting sudah tahu cara dan ilmunya. Udah. Siap. Terima kasih Pak De untuk motivasinya. Mudah-mudahan teman-teman semua ikut termotivasi juga Pak De. Oke kalau gitu sahabat, terima kasih untuk waktunya. Tetap tonton channel 3 Teras dan rooftop pengangguran. Kita ini adalah salah satu ini ya pengangguran di Balikpapan Pak De. Mungkin ada teman-teman yang lain nanti mau berkunjung ke rooftop pengangguran, monggo dipersilakan Pak De ya. Monggo terbuka untuk semua. Beli bibit juga silakan di rooftop ini, tapi kayaknya masih kesusahan ya bibitnya karena banyak yang order teman-teman semua. Masih memenuhi skala kebun dulu. Oh, skala kebun. Oke kalau gitu. Terima kasih teman-teman semua. Tetap tonton 3 Teras dan rooftop pengangguran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam menganggur. Salam pengangguran.